You're back right now. No. Pria ini bernama Philip Markov. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Sunny Albany, New York. Philip merupakan siswa jenius yang berprestasi. Selain memiliki paras yang tampan, dia juga dikenal sebagai sosok yang humoris, humble, mudah bergaul dengan siapapun. Sikapnya sopan dan santun tidak sedikit dari mereka yang mengaguminya. Terlebih bagi para wanita, mereka sangat mengidolakan sosok Philip. Sambil berkuliah, Philip juga seorang mahasiswa yang sedang magang di Rumah Sakit Center Albany di bagian unit gawat darurat. Pengetahuannya di dalam ilmu kedokteran membuat para dokter dan perawat memujinya. Tidak jarang dari mereka yang mengenal Philip bahwa kelak Philip akan menjadi dokter yang sukses dan dikenal banyak orang. Bahkan seorang dokter senior yang mendampinginya berkata, jika Philip pasti akan dengan mudah mendapatkan gelar profesor di kuliah kedokteran. Also, I wish you to be even better. Recognizes your talent and is going to push. Hingga di suatu kesempatan saat Philip sedang berjalan, dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita cantik yang bernama Megan McAllister. Parasnya yang cantik membuat Philip tak kuasa untuk mengalihkan pandangannya. Sepertinya Philip jatuh cinta kepada Megan saat pandangan pertama. Jadi Megan ini merupakan mahasiswi yang sedang magang dari Universitas Sunny Albany juga. Namun dia lebih dulu dari Philip. Setelah pertemuan itu, Philip yang melihat Megan sedang sendirian di luar pun langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi, Philip langsung memperkenalkan diri sambil mengungkapkan ketertarikannya kepada Megan. Wanita mana sih yang gak suka melihat sosok seperti Philip yang begitu populer di kampus karena prestasinya? Selain ganteng, jenius, berprestasi, juga orangnya asik. Tentu Megan pun memiliki perasaan suka sambil tersipu malu. Actually, we met the other day for a second. I'm Philip, by the way. Markov. Megan. If you haven't noticed, I really like you. I like you just the way you are. Di malam harinya Megan diajak Philip bermain poker di kasino. Jadi sekedar informasi bahwa Philip merupakan tim bowling dan golf sewaktu duduk di bangku sekolah menengah dulu. Dan juga bermain poker adalah hobinya. Dengan segala kemampuan yang Philip miliki, termasuk pandai mengambil hati seorang wanita, Megan pun dibuatnya nyaman di malam itu dan menerima Philip sebagai kekasihnya. Leonardo DiCaprio, and then he moved to Hollywood and got all famous. Probably way too late, but you're not dating anymore. Seiring berjalannya waktu, karena Megan merasa yakin dengan kesungguhan Philip, dia pun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang tidak jauh dari kampus mereka. Di sini Philip bertanya, apakah Megan sudah memberitahu orang tuanya kalau dia tinggal bersama Philip? Megan lalu menjawab, jika dirinya nggak mau tergesa-gesa tentang hal itu, karena dikhawatirkan mereka akan kurang setuju sebab baru saja kenal 6 bulan yang lalu. Di suatu malam, Philip membawa Megan ke suatu tempat menggunakan kereta kuda, bak ratu dan pangeran Inggris. Di momen inilah Philip menunjukkan keseriusannya dengan melamar Megan di atas kereta kuda. Megan tidak menyangka bahwa selain menarik, Philip juga memiliki sisi romantisnya. Tentu dong, dengan senang hati Megan menerima pria yang sangat dia cintainya itu. Namun dia khawatir jika orang tuanya tidak merestui mereka karena Megan belum lulus kuliah. Philip pun meyakinkan Megan lalu mengajaknya untuk segera bertemu dengan orang tua Megan di New Jersey agar mendapatkan restu dari mereka. I love you so much. Me too. Dengan sikap gentlenya, Philip akhirnya pergi ke New Jersey bersama Megan untuk menemui orang tua Megan. Sampailah mereka di kediaman Tuan McAllister, yaitu rumah Megan. Philip membawakan bunga kesukaan ibu Megan. Tidak lupa dia juga membawakan minuman kesukaan Tuan McAllister. Mereka welcome kepada Philip dan disuruhnya masuk untuk makan siang bersama. Untuk mengambil hati ayahnya Megan, setelah makan, Philip pun mengajaknya bermain golf. Sesuai info yang didapat dari Megan, bahwa ayahnya hobi bermain golf. Dan seperti yang kita tahu juga, Philip pun sama, suka dengan olahraga itu. Akhirnya nyambung dan cocoklah mereka berdua.
Ditambah dengan ucapan Philip yang meminta langsung putrinya itu dan akan bertanggung jawab serta menjaganya. Nah, dari sinilah Tuan McAllister mulai menyukai Philip dan menyetujui hubungan mereka berdua. Ini anak udah pinter, sopan, santun, gentle. Orang tua mana sih yang nggak mau dengan kriteria mantu seperti Philip ini? Be in the middle of the fairway, 100 yards off the tee, and a young man capable of crushing it. Love you too. Nice meeting you guys. Sesampainya di apartemen, Meghan yang kelelahan pun langsung tertidur, namun tidak dengan Philip. Ia mengambil laptop dan membuka sesuatu. Ternyata guys, di sini baru diketahui sisi gelap dari Philip Markov. Di laptop itu dia membuka situs yang bernama Craigslist. Jadi Craigslist ini penyedia apa saja, mulai dari jual mobil bekas, motor, sepeda, komputer, HP, jasa bersih rumah, apartemen, jasa bersih kebun, jasa servis barang elektronik, sampai jasa pijat plus plus. Kalau jasa pijat plus plus itu sendiri, di situsnya diberi nama erotis. Setelah mendapatkan targetnya, dia bergegas menuju hotel di mana tempat wanita itu berada untuk melakukan begituan. That was fast. Charmer. Well, I couldn't wait to meet you. Di keesokan harinya, Meghan bertanya tentang orang tua Philip karena sebentar lagi akan diadakan acara pertunangan mereka. Namun Philip berkata bahwa orang tuanya telah berpisah dan kini telah memiliki pasangan masing-masing. Sebenarnya dia kurang begitu suka seumpama orang tuanya datang. Namun karena ini adalah permintaan dari orang tua Meghan, dia pun akhirnya menuruti keinginannya orang tua Meghan. What are you talking about? Too, man. I don't know if they're gonna be able to make it. And Strange that I haven't met your family? Philip, we're getting married. Don't you think it's... we're a strange family. Di saat hari pertunangan itu tiba, terlihat banyak orang yang datang, dihadiri oleh teman-teman Philip dan keluarga dari Meghan. Tidak terkecuali ayah dan ibu tiri Philip pun datang ke acara tersebut. No, one of 19. And look, I told you he's a good one. Ketika acaranya akan selesai, tiba-tiba saja ibunya Philip datang seorang diri. Philip yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Ibunya meminta maaf karena datang terlambat. Tentu hal itu membuat Philip tampak sedikit kecewa. Namun beruntung Meghan menyambutnya dengan baik. Oh my gosh, it's so... Sisi gelap lain dari Philip kini mulai terungkap satu persatu. Dia ternyata memiliki yang dimana saat keinginannya tidak tersalurkan, maka dia seperti orang bingung. Hal itu ditandai dengan pandangannya yang mulai kabur. Hingga di malam harinya, dia pun melancarkan aksinya di sebuah situs Craigslist. Tapi kali ini dia hanya kirim-kiriman foto via email. Keesokan hari, Meghan mulai membuat website resmi untuk persiapan pernikahannya nanti, mulai dari WO, gaun pengantin, sampai dengan hari H-nya. Saking semangatnya, dia mulai menghitung mundur hari di mana pernikahan mereka akan digelar, yang kini tinggal 106 hari lagi, tepatnya tanggal 14 Agustus 2009. Di sini terlihat dari raut wajah Philip seperti orang kebingungan. Karena apa? Karena selain memikirkan biaya pernikahannya nanti, dia juga memikirkan untuk biaya kuliahnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekolah kedokteran itu mahal banget. Dan dia bisa melanjutkan ke fakultas kedokteran karena berhutang sama negara. Dan sampai saat ini hutang dia sudah mencapai 130.000 dolar. Sekitar 2 miliar kurang sedikit lah kalau dirupiahkan. Meskipun Meghan ini adalah anak dari keluarga yang kaya raya, tapi Philip juga ingin terkesan royal, nggak pelit di pernikahannya mereka nanti. Jadi dia nggak mau serta-merta mengandalkan orang tuanya Meghan. Karena saking pusingnya memikirkan itu semua, di malam hari Philip pergi ke kasino untuk bermain poker. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan, dia malah kalah bermain judi, hingga dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Di perjalanan dia bertemu dengan rekan kerja rumah sakitnya yang bernama Janet. Karena di bawah pengaruh alkohol, Philip pun mencoba untuk menggadabahnya. Janet memberontak dan mengancam akan memberitahu hal ini kepada Meghan. Namun dia malah mengancam balik, jika sampai kabar ini ke telinga Meghan, maka aku tidak akan segan-segan menghabisimu.
You threatening me? Di tengah kesibukan Megan mempersiapkan gaun pernikahan, Philip malah membeli sesuatu yang entah untuk apa tujuannya, seperti membeli HP sekali pakai, lakban, dan kabel tis. Bahkan dia pergi keluar kota untuk membeli pistol menggunakan identitas palsu yang bernama Brian Steven. Dan yang lebih parahnya lagi, dia membeli itu semua memakai tabungannya Megan. Brian Stevens. Keesokan harinya ketika sedang berada di rumah sakit, Philip meminta maaf kepada Janet atas apa yang dia lakukan tempo hari. Dia berdalih keadaan dia saat itu lagi mabuk berat dan kembali menegaskan jika sampai Janet memberitahu Megan, nggak segan-segan dia akan menghabisinya. Janet kaget dong. Philip yang dikenal dengan kepribadiannya yang baik, tiba-tiba berubah seperti monster. Di kesempatan lain, Philip yang sedang mengikuti pelajaran mata kuliahnya sibuk membuka situs Craigslist dan mencari target selanjutnya yang akan dia datangi. Dokter senior memberi pertanyaan kepada Philip tentang apa yang barusan dijelaskan. Dengan santainya, Philip pun mampu menerangkan kembali penjelasan sang dokter. Ini menandakan saking cerdasnya Philip hingga bisa menerangkan kembali, padahal dia sedang tidak fokus. Like a smartass, Mr. Markov. A blindness which doesn't appear in the maternal line. Sisi lain, Megan yang akan menarik uangnya di ATM, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat saldonya yang hilang. Dia mengira ada kesalahan dari pihak bank. Megan lalu menghubungi Philip berkali-kali untuk menanyakan hal itu, namun tidak ada jawaban darinya. Tidak berselang lama, Philip menghubunginya dari hotel dan meminta maaf karena seharian tidak ada kabar. Dia berdalih saat Megan nelpon tadi, dia sedang ada mata pelajaran. Mengenai uangnya Megan, dia juga mengaku telah meminjam untuk membayar kekurangan biaya kuliah dan berjanji akan mengembalikannya 5 hari lagi. Di sini Megan pun tidak mempermasalahkan hal itu, asalkan Philip berkata jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi darinya. I am very sorry. Your fiance is big, but I wanted to call and let you know that I'm Taken care of. Thank you. Okay. Setelah itu, Philip melanjutkan rencananya untuk bertemu dengan seorang wanita yang telah dibokingnya tadi saat berada di kampus. Philip mengetuk pintu kamar hotel. Wanita itu lalu menyambutnya dan memanggil Philip dengan nama Red Sox karena jenis topi yang digunakan oleh Philip. Red Sox, huh? Ketika berada di dalam, wanita tersebut menawarkan kepada Philip mau dipijit atau yang lain. Kalian tahulah apa maksud yang lain. Tiba-tiba Philip mengeluarkan kabel tis dan menodongkan pistol serta menyuruhnya untuk telungkup di lantai. Dia mengikat dan melakban mulut wanita itu, lalu merampok uang beserta benda-benda berharga miliknya. Philip sempat mengetahui identitas wanita itu dari dompetnya. Diketahui dia bernama Trisha dari Las Vegas. Namun kali ini dia tidak bercocok tanam, melainkan merampok barang-barang berharga milik Trisha, termasuk CD-nya untuk dijadikan trofi. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Saat sampai di apartemen, Philip menyimpan CD Trisha di bawah tempat tidur yang dibungkus dengan kaos kaki. Philip pun terkejut saat Megan tiba-tiba datang dengan raut wajah yang sedih. Megan bercerita bahwa dirinya ditolak dari tes MCAT sekolah kedokteran di Boston University karena nilainya yang tidak mumpuni. Jadi tes MCAT ini semacam disaring lagi untuk masuk ke sekolah tinggi medis di Boston University, yang mana konon kabarnya Boston University ini merupakan sekolah kedokteran terbaik di Amerika. Tapi ini tidak berlaku bagi Philip. Dia dinyatakan lulus dengan nilai yang bagus. Philip yang gak mau tunangannya sedih pun lalu menenangkannya. No matter what happens, we're gonna be fine. It's just you and me, Puck. Well, we can stay like this. Nothing else matters. Di tempat lain, Trisha melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia menjelaskan ciri-ciri si pelaku dan kronologinya. Merasa kurang puas dengan jawaban dari Trisha, polisi lalu mengecek CCTV hotel tersebut. Mereka mencurigai seorang pria yang menggunakan topi Red Sox, yaitu Philip. Namun bukti itu belum cukup kuat untuk menangkap si pelaku. Agar aksinya itu tidak tercium oleh Megan, Philip menyembunyikan pistolnya ke dalam buku tebal yang sudah dia lubangi dan menyimpannya di bawah kolong tempat tidur. Singkat waktu, Philip mencari target korban selanjutnya melalui Craigslist.
dan mendapatkan seorang wanita bernama Julissa Brisman. Sebelum Philip datang, Julissa sempat telepon-teleponan dengan sang ibu dan mengabarkan bahwa sebentar lagi ada klien message-nya datang yang bernama Brian Stephen. I don't know what in. He's a student. I'm going to see a guy I met on the train. I love you too. Ternyata lagi-lagi Philip memakai nama samaran itu. Dan seperti biasa, saat sedang berada di dalam, Philip menodongkan pistolnya. Namun kali ini Julissa melakukan perlawanan dengan mencakar di bagian lehernya Philip. Sehingga dengan terpaksa dia melepaskan timah panas sebanyak 3 kali sampai Julissa pun meninggoy. Karena ketakutan, dia pun bergegas pergi dari sana. Sesampainya di apartemen, dia langsung membersihkan lukanya. Megan yang melihat luka pada bagian leher Philip pun akhirnya bertanya. Philip lalu menjawab, sewaktu di rumah sakit tadi, ada pasien yang takut untuk dioperasi sehingga dia berontak dan mencakar lehernya. Di sini belum ada kecurigaan nih dari si Megan. Dia percaya apapun yang Philip katakan. Tim forensik bersama 2 orang detektif sudah tiba di hotel untuk mengidentifikasi jasad Julissa Brisman, yang juga dihadiri oleh ibunya Julissa. Sang ibu sangat terpukul atas apa yang menimpa pada anaknya. Ia berkata kepada sang detektif agar segera menemukan siapa pelakunya dan diadili seadil-adilnya. Di kantor sana, 2 detektif itu berusaha nge-track jejak si pelaku melalui IP address yang digunakannya untuk menghubungi si korban via situs Craigslist. Mereka yakin bahwa 2 korban ini pelakunya sama. Thanks for the crack work, detective. Let's get right on that one. We should have Sox cap in Boston. Media saat itu dihebohkan dengan pembunuhan Craigslist dan menghimbau kepada warga kota agar selalu waspada. Tidak terkecuali ibunya Megan mengingatkan putrinya itu untuk selalu berhati-hati. Di malam harinya, Philip kembali bermain poker ditemani cewek-cewek bar. Tapi di kali ini dia berhasil memenangkan taruhan dan membawa uang yang cukup banyak. Bukannya pulang ke apartemen, dia malah mencari korban berikutnya di kota lain. Sementara Megan lagi sibuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Dia berusaha menghubungi Philip berkali-kali, namun telepon itu tidak dijawabnya. Sisi lain, wanita yang dipesan oleh Philip melalui situs Craigslist menghubungi pacarnya untuk meminta perlindungan. Karena maraknya kasus pembunuhan Craigslist, pacarnya standby dari luar jika ada kegaduhan nanti. Sehingga ketika Philip datang, dia langsung melancarkan aksinya. Pacarnya telepon lagi berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Tentu dong pacarnya curiga ada sesuatu yang gak beres. Dia mendobrak pintu kamar hotel, dan ternyata benar, sudah ada Philip menodongkan senjata. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Philip, sehingga dia bisa kabur dari sana. Sesampainya di apartemen, Megan bertanya kenapa susah dihubungi. Philip beralasan sedang sibuk di rumah sakit. Megan berkata, tadi ada pemilik apartemen datang dan menegurnya karena sudah menunggak selama 3 bulan. Di sini Megan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia cuma meminta kepada Philip untuk saling terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi darinya. Kembali ke detektif yang mulai menemukan titik terang identitas asli si pelaku. Dibantu oleh tim cyber, mereka menemukan Facebook Philip Markov dari alamat IP address dan email yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Selain itu, mereka menemukan titik lokasi apartemen Philip berada. Bergegaslah para polisi menuju apartemen itu untuk melakukan pengintaian. Di tempat Philip, dia mulai panik dan ketakutan karena berita mulai menyebarluaskan ciri-ciri pelaku pembunuhan Craigslist. Ditambah saat dia melihat keluar jendela, banyak polisi yang berjaga-jaga. Philip berencana pergi dari sana bersama Megan, namun dia beralasan kepada Megan ingin pergi berlibur ke suatu tempat. Tidak ada kecurigaan sedikit pun dari diri Megan perihal Philip yang tergesa-gesa.
gambling. There's a spot. We can go to the spot. We should go to Fox, please. Singkatnya, Philip dan Megan berhasil keluar. Dia tidak sadar dua detektif itu sedang mengawasi mereka dari kejauhan hingga tibalah di jalan bebas hambatan. Di sana Philip baru menyadari kalau polisi sedang membuntutinya. Karena tidak merasa melakukan kesalahan apapun, Megan menepi sejenak dari jalan raya. Dia terkejut saat para polisi membekuk tunangannya itu bak seorang kriminal. Sang detektif menjelaskan bahwa Philip Markov adalah pelaku pembunuhan terhadap Julissa. Megan pun jelas nggak percaya, dan dia mengira jika polisi salah tangkap orang. Setelah menangkap Philip, para polisi menggeledah apartemennya dibantu oleh tim forensik. Di sana mereka menemukan 16 CD di bawah kasur dan dibungkus dengan kaos kaki. Selain CD, ada juga pistol dan HP sekali pakai serta barang bukti lainnya. How many you got there? 13, 14. Maybe the others didn't want the mothers to know what they do for a living. 16. Di kantor polisi, Philip pun diinterogasi. Bermodalkan barang bukti yang ada, mereka yakin bahwa Philip adalah pelakunya. Namun dia bersikeras tidak mau mengakuinya dengan berbagai alasan. Somebody else's ID. You want to explain to us why? I'm a straight A medical student. I'm getting married in a month. Karena tidak mendapatkan pengakuan dari Philip, mereka menanyakan kepada Megan tentang di mana Philip saat tanggal 14 April. Megan lalu menjawab, Philip berada di rumah sakit. Dia orangnya sangat sibuk untuk mengurus acara pernikahannya yang tinggal sebulan lagi aja nggak ada waktu. Megan masih belum percaya jika Philip tega melakukan hal itu. Handcuffs, a 9mm pistol. Okay? Philip is not a killer. Under arrest or something? No, you know, Miss McAllister. Tidak sampai di situ saja, sang detektif pergi ke rumah sakit dan menanyakan kepada dokter seniornya. Namun lagi-lagi sang dokter menyebut bahwa Philip adalah siswa sekaligus calon dokter yang baik, sopan, cerdas, dan menjadi panutan calon dokter lainnya. Dia nggak percaya jika Philip melakukan tindakan kriminal seperti yang dituduhkan dua detektif itu. Not physically possible. These crimes. Meskipun demikian, Philip tetap ditahan dan dimasukkan ke dalam sel sambil memanggil para korban serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Berlanjut di kediaman Tuan McAllister, sudah banyak awak media yang akan menemui Megan untuk dimintai keterangan. Di sana Megan menjelaskan jika para polisi salah tangkap orang. Dia mengecam kinerja kepolisian Boston yang sangat buruk dalam menangani masalah. Orang tua Megan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang benar polisi salah tangkap atau memang benar jika Philip adalah pelakunya? Di dalam sel, Philip melakukan percobaan menggunakan tali sepatunya. Beruntung hal itu segera diketahui oleh petugas yang berjaga. Kini giliran dua detektif itu mendatangi kediaman Tuan McAllister dengan membawa barang bukti kejahatan Philip. Setelah memperlihatkan bukti-bukti itu kepada mereka, orang tua Philip percaya, tapi tidak dengan Megan. Dia masih belum yakin terhadap apa yang dilakukan Philip. Orang tuanya yang kasihan kepada Megan pun akhirnya dia mengusir dua detektif itu dari rumahnya. Stop this now. Leave our home now. Ketika Megan sedang berdua dengan sahabatnya menasehati dia. Rennie berkata, kalau kamu sedang dibutakan oleh cinta, sehingga apapun yang Philip lakukan, di mata kamu selalu benar. Tolonglah berpikir secara jernih. Semua barang bukti sudah ada dan kuat. Polisi nggak mungkin menangkap orang tanpa bukti. I loved him so much. Nah, dari sinilah pikiran Megan mulai sedikit terbuka. Dia ingin berbicara langsung dengan Philip di penjara.
Di sana Megan berbicara dari hati ke hati agar Philip mengatakan yang sejujurnya. Tapi Philip malah berkata, mungkin di luar sana ada orang yang sengaja memfitnahnya karena mereka iri dengan kesuksesan aku. Terlebih aku akan menikah dengan dirimu. Tentu bagi mereka kita adalah couple yang sempurna. Intinya Philip ini masih tetap nggak mau mengakui. Dan Megan pun pasti tahu dong di mana saat Philip jujur dan berbohong. Terlihat dari tatapannya yang seperti kosong. Megan lalu bertanya, apa salahku? Sampai-sampai kamu tega berbohong dan mempermainkan pernikahan kita. Padahal aku percaya dan sangat mencintaimu. Philip pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Megan. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Megan mengembalikan cincin pertunangan mereka dengan berderai air mata dan berkata kepada Philip bahwa dia tidak akan menemuinya lagi. Beberapa bulan kemudian sebelum dilaksanakannya persidangan, Philip mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan gagang pasta gigi dan alat cukur yang sudah dia modif, tepat mengenai arteri femoralis kakinya. Dia pasti tahu dong letak titik untuk menghentikan detak jantungnya sendiri. Namun sebelum itu dia menempel foto Megan dan mengukir namanya di tembok penjara menggunakan darah miliknya sendiri. Akhir kisah kita akan diperlihatkan bayangan-bayangan Megan yang tidak tercapai dengan Philip. Dia ingin menikah dengan Philip dan mempunyai 4 orang anak. Namun itu semua hanyalah mimpi. Kini Philip sudah tiada. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009. Sedih banget sih ceritanya. Menyayangkan lebih tepatnya. Masa depan dia sudah terlihat. Dia bisa jadi dokter yang hebat. Dia bisa kaya raya, sukses, bisa memiliki kehidupan pernikahan yang baik, punya anak, istri yang juga baik. Kita nggak tahu apa penyebab Philip bisa melakukan seperti itu. Apakah memang dia butuh uang karena terlilit hutang? Ataukah memang dia ada masalah-masalah psikologis yang lainnya? Itu yang kita nggak tahu. Dijelaskan sewaktu kecilnya pun nggak ada hal-hal aneh yang menyimpang. Dia hidup normal seperti anak pada umumnya. Dia pintar, pandai bergaul, sopan, tutur katanya lembut. Sampai-sampai semua orang dibuatnya nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Philip. Tapi di sini kita ngomongin sedikit latar belakang dia ya, seperti apa. Nama lengkapnya Philip Haynes Markov. Dia adalah pasangan dari Richard dan Susan Markov. Jadi ayahnya ini adalah seorang dokter gigi dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Philip memiliki kakak yang bernama Jonathan Markov dan Haley Carroll. Tapi saat Philip masih kecil, orang tuanya bercerai. Philip ikut dengan ibunya dan kedua kakaknya ikut dengan ayahnya.
Philip ini populer banget selama dia sekolah. Dan dari kecil, dia nggak aneh-aneh. Tidak ada perilaku yang berpotensi menjadi kacau di kemudian hari. Makanya itu dia melakukan aksi kriminal ini memang karena kebutuhan atau memang memiliki masalah psikologis. Itu yang membuat sempat saya bingung gitu. Atau yang tahu silahkan berpendapat di kolom komentar. Nah itu dia teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.